Dari hobi jadi bisnis menguntungkan. Hobi yang biasanya mendapatkan stigma negatif karena dianggap cuma banyak bermain. Padahal, hobi yang digeluti ternyata bisa menjadi lapangan pekerjaan, bisa membuat Anda mengumpulkan banyak profit, bisa jadi pebisnis yang maju dan sukses. Anime adalah animasi buatan Jepang menjadi sebuah budaya populer yang sudah dikenal di seluruh dunia. Contoh anime adalah film animasi yang berjudul Attack on Titan, Naruto, Bleach, Kimetsu no Yaiba, One Piece, Hunter x Hunter, Doraemon, sampai karakter yang ada di film animasi Studio Ghibli. Anime dinikmati oleh beragam jenis kalangan dan tidak memandang usia, mulai dari anak kecil hingga dewasa. Popularitas ini ternyata berpengaruh kepada konsumsi penggemar anime dalam membeli sebuah produk. Di Indonesia sendiri, peminat anime sangat banyak. Survei Japan Foundation menyebutkan bahwa Indonesia menjadi nomor 2 dengan jumlah fans anime terbanyak di seluruh dunia. Selain besarnya komunitas yang ada, loyalitas mereka pun sangat besar. Loyalitas ini sangat mempengaruhi keinginan para pencinta anime untuk melakukan pembelian dengan hal-hal yang berkaitan dengan anime. Fans anime menunjukkan rasa cintanya dengan berbagai cara, salah satunya dengan membeli berbagai produk yang bertema anime seperti t-shirt, gantungan kunci, tas, topi, gelang, jaket, kemeja, masker, dan lain-lain. Fans anime tidak peduli berapa harga produk anime karena lebih mementingkan kualitas produknya asalkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Dari penjelasan ini, Anda mulai mengerti sebesar apa volume penggemar anime di Indonesia bahkan seluruh dunia. Keberadaan dari penggemar anime sangat berpengaruh kepada peluang Anda dalam membuka bisnis. Dan hal ini sudah dibuktikan langsung oleh pebisnis muda yang memulai karir dari hobinya di dalam komunitas fans anime. Sekarang mari berkenalan dengan seorang anak muda yang membangun brandnya sendiri dengan mimpi bisa bekerja lebih mandiri. Namanya Irvin, umurnya 22 tahun. Brand saya punya baru CV. Itu CV Merchant Suki. Kita cari niche lain, barang hobi itu seperti bantal guling itu bisa kita kerjakan. Kalau suka hobi anime, mungkin pernah dengar ada bantal Attack on Titan, bantal Naruto, bantal kayak Kimetsu no Yaiba gitu. Atau misalnya suka K-pop, itu bantal Soju, bantal Jimin, bantal V gitu ya. Itu mungkin kan ada yang versi kartunya, biasanya ada merchandise buat bantalnya gitu. Kita lebih ke niche ke sana sih. Saya dulu itu kecil cita-cita malah jadi produser film ya. Bahkan SMK itu cita-cita jadi programmer, nggak terrealisasi juga. Tapi tiba-tiba saya dewasa ini cita-cita saya jadi pengusaha, jadi konglomerat. Itu belum tentu tercapai apa enggak. Tapi kalau berpikir long term itu agak susah buat saya. Akhirnya saya berpikirnya itu mungkin jarak 1 tahunan. 1 tahun depan saya sudah bisa miliki apa. Satu tahun depan saya harus bisa punya apa. Saya tahu 1 tahun ke depan saya itu harus bisa capai apa dalam hidup. 1 tahun ke depan saya itu harus punya skill apa dalam hidup. Mungkin itu saja. Kalau saya bercita-cita untuk 5 tahun begitu, namanya dunia kan kita tidak tahu mau membawa kita kemana gitu. Akhirnya saya cuma berani bercita-cita 1 tahun. Untuk 1 tahun ke depan saya mau mesin presnya, karena untuk tahun ini saya baru tercapai untuk mesin cetak. Mungkin di tahun ke depan saya bisa ambil untuk mesin pres. Semoga saja tercapai gitu. Karena komunitas ini tuh kayak anime gitu ya, itu internasional dan saya punya akses ke internasionalnya. Kita pernah dapat customer dari Belanda, kita pernah dapat customer dari Jerman, kita pernah dapat customer dari Singapura, kita pernah dapat customer itu dari Malaysia. Kirim pakai pos, kita pembayarannya biasanya lewat PayPal, lewat Wise. Nah gitu. Kalau Wise itu biasanya jasa rekber. Kalau kita kirimnya ke Chinese, ke Jepang gitu, itu nggak bisa karena mereka itu udah di sana udah murah, di sana udah banyak, ada toko-tokonya sendiri, udah terpenuhi. Nggak, kalau yang di Malaysia, yang di Singapura kan dikit orangnya, tapi ada yang hobinya itu kayak sama kayak kita, cuma di sana nggak ada yang jualan. Akhirnya kita yang kirim gitu.
kita sering dapat orderan gitu. Bahkan kalau di luar negeri pun saya bisa dapatkan sekitar $75. Untuk kita itu bisa jualan itu untuk sehari itu biasanya itu 5-10 produk. Tapi rata-rata kalau saya hitung di laporan 50, 60, 70 itu rata-rata harga produknya dari harga 190 sampai 300 ribu. Saya sebelumnya karyawan percetakan biasa ya. Percetakan itu saya itu bagian nerima file. Kadang itu kalau sepi juga ditaruh operator mesin juga. Dulu itu megang A3 gitu. Kadang megang indoor juga, mesin sublim, ada sublimnya, ada mesin ekosolvennya gitu. Saya megang. Dari situ mungkin pengalaman untuk saya memulai bisnis dari situ. Soalnya kalau di percetakan itu saya tidak betah, tidak bertahan lama karena gajinya rata-rata karyawan percetakan itu gajinya itu di bawah UMR. Seperti 1,5, 2 juta kurang apa 3 juta kurang gitu. Itu udah paling tinggi, itu udah jabatan supervisor. Untuk bekerja sebagai karyawan percetakan enggak. Tapi saya tahu karena saya megang nota, saya tahu modal-modal mereka berapa. Saya tahu HPP mereka. Kenapa saya nggak bikin percetakan sendiri gitu. Saya itu apa ya, terlalu palu gada namanya orang itu. Emang ada jiwa bisnisnya aja, hoki. Namanya ada jiwa bisnis, apa aja saya jual. Dulu itu sebelum softcase itu airsoft, karena masuk komunitas airsoft gun. Akhirnya saya kepikiran jualan airsoft gun. Terus masuk komunitas K-pop. Akhirnya saya itu terinspirasi jualan photocard, ada mesinnya. Terus saya masuk ke komunitas anime. Itu saya terinspirasi bikin poster-poster gitu. Kalau yang di K-pop kan photocard, di anime kan poster gitu. Terinspirasi gitu. Cuma yang saya lebih lama gelutin itu yang anime karena cowok gitu. Nah di anime ini softcase, terus bantal, terus kayak kalau yang bisa bikin kostum saya bikin kostum ya, stiker, terus merchandise kayak tumbler gitu, banyak variasinya. Karena saya kerja di percetakan dulu itu kayaknya saya bisa kerjain semua. Tetapi kesalahan saya di mana? Kalau saya kerjain semua, saya tidak punya spesialisasi untuk ngerjain satu barang yang bagus yang bisa saya mainin harganya. Itu singkat perjalanan 1 tahun yang saya bisa mainin harganya ini bantal. Soalnya saya tahu bantal itu yang isinya yang bagus apa, kainnya yang bagus apa. Kayaknya saya bisa ekspertis di sini. Saya kayaknya bakatnya di bantal ini kayaknya bisa jadi first mover gitu, first mover untuk yang bantal ini. Oh ternyata siapa saya masuk, ternyata udah ada kompetitor, udah ada banyak. Tapi saya cek kompetitor itu kekurangannya apa, kelebihannya apa. Saya kasih kekurangannya yang kompetitor gak kasih. Saya eliminasi kekurangan kompetitor yang mungkin ada yang desain. Saya juga. Jadi saya harap perusahaan saya bisa sempurna di mata customer meskipun tidak ada yang sempurna. Tapi untuk persaingan saya mau yang perfect. Saya perfeksionis, mau yang sempurna untuk customer dan perusahaan saya gitu. Sebenarnya ini kombinasi keberuntungan ya Kak. Keberuntungan saya itu saya punya ilmu di percetakan dan saya bergabung dalam komunitas-komunitas kayak hobi gitu ya, K-pop ya, anime gitu ya. Karena saya berteman dengan mereka di komunitas itu kita bisa tanya merch itu, mereka mau merch ini gitu, itu kita langsung bisa bikin gini nggak di percetakanmu gitu. Ngapain di percetakanku, aku sendiri bikin bisa. Dari situ sebenarnya itu kayak bisnis itu nggak perlu dimulai dari besar-besar gitu ya, kayak misalnya kita modal berapa gitu, BEP berapa, enggak, kita ketemu orang, kita orangnya pengen apa gitu ya, kita kerjain itu yang orang yang barang yang orang inginkan gitu. Kayak orderan pertama saya itu bikin softcase, ada softcase gini nggak loh, aku bikin bisa. Pas bikin softcase itu saya itu kerjaannya saya forward ke percetakan tempat saya kerja. Jadi semuanya itu dimulai dari kecil-kecil dulu, kayak apa yang kita bisa jangkau, kayak softcase, kayak misalnya itu
beli stiker, poster gitu ya, A3 atau vinil gitu, apa banner gitu yang kita kerjakan, kiranya untung bisa kita kerjakan gitu, apa aja asal ada customernya. Yang penting itu customer pertama maunya apa, produk itu nanti menyesuaikan. Itu kalau bisnis di pertama awal-awal gitu. Untuk Maritime Suki sendiri kita sudah punya niche market yang solid. Kita sudah ada komunitas sendiri, kita bangun komunitas WA, kita bangun komunitas Discord. Jadi kita itu udah community based. Kita itu gak takut kehilangan customer karena customer kita udah loyal, udah kita masukin ke hot market. Untuk customer kita sendiri ya gak pernah ada yang masalah gimana. Paling customer kita sendiri itu lebih ke rewel-rewel untuk misalnya kalau di anime gitu ya, itu ada waifu kayak misalnya itu kayak bias kalau di K-pop itu ya. Nah, bias itu kayak gimana ya, karakter atau idola favorit kalian gitu. Nah, kalau waifu itu kayak karakter favorit kalian tapi yang cewek. Kalau husbu itu kayak karakter favorit kalian yang cowok. Untuk kendalanya mungkin ya karakter yang mereka suka kita nggak tersedia gitu, lebih ke kayak gitu aja. Tapi kalau kita banyak requestnya kita akan bikinin, lebih ke gitu-gitu sih, lebih ke untuk masalah-masalah hobi gitu. Kalau masalah-masalah yang kayak yang terlalu merugikan atau gimana kita belum pernah ketemu. Irvin, 22 tahun, seorang anak muda Gen Z yang menjadi pengusaha dan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi anak seumurnya. Menjadi contoh bahwa sukses berbisnis bisa dibangun dari mana saja, termasuk dari hobi yang disukai. Asal ada keinginan, pasti ada kesempatan. Asal ada kemauan, pasti diberi kekuatan. Semoga Anda terinspirasi dan bisa mengikuti cerita sukses Irvin, dan akhirnya ciptakan cerita sukses Anda sendiri. Simpan konten ini jika diperlukan, bagikan jika ada yang membutuhkan.